Tutorial cara menggambar segitiga jika yang diketahui hanya ketiga buah panjang sisinya saja. Pertama-tama yang harus kita siapkan ialah buku, juga atau kertas bisa. Lalu alat tulis, juga jangka dan penggaris. Nah, pertama-tama untuk membuat suatu segitiga, jika diketahui hanya ketiga panjang sisinya saja, maka kita harus membuat alas dari salah satu panjang sisi yang disediakan. Nah, untuk panjang sisi yang akan dijadikan alas, kita bisa menggunakan sisi yang terpendek, kita bisa menggunakan yang 5 cm, bahkan kita bisa menggunakan sisi yang terpanjang, yakni 6 cm. Nah, karena di sini disajikan dua buah contoh, maka yang pertama kita sepakati akan menggunakan panjang sisi terbesar untuk dijadikan alas. Lalu yang kedua, kita akan gunakan panjang sisi terkecil untuk dijadikan alas. Langsung saja kita buat alasnya. Yang pertama, kita harus membuat alas sejauh atau sepanjang 6 cm. Nah, ini 6. Kita tarik garis. Nah, ini 6 cm. Nah, kita bisa beri nama di sini A, juga di sini B, sehingga panjang ruas garis AB ialah 6 cm. Nah, karena untuk 6 cm ini sudah kita gunakan, maka untuk sisi yang lainnya kita bisa gunakan 4 cm dan 5 cm. Caranya kita bisa memanfaatkan jangka. Nah, caranya kita tarik jangka sepanjang 4 cm. Nah, untuk titik pusatnya kita letakkan di 0, dan untuk pensilnya kita harus sejajarkan dengan 4. Nah, seperti ini, sudah pas di 4. Dan untuk titik pusatnya, kita bisa letakkan di titik A maupun di titik B. Nah, kita coba di titik A saja. Ini ialah panjang 4 cm. Kita akan mencari titik perpotongannya ya. Lalu untuk yang kedua, sepanjang 5 cm. Sama, kita panjangkan jangkanya sampai 5 cm. Nah, seperti ini. Lalu karena titik pusat di titik A sudah kita gunakan, maka kita tinggal menggunakan titik pusat di titik B. Ini kita lukis. Nah, ini ialah panjang 5 cm. Nah, sehingga titik perpotongannya ada di sebelah sini. Nah, titik perpotongannya ada di sini ya. Kita bisa namanya dengan titik C. Lalu kita tinggal cek antara jarak antara A ke C apakah betul 4 cm, dan jarak antara B ke C apakah betul sejauh 5 cm. Nah, kita gunakan penggaris. Nah, setelah kita gunakan penggaris dari titik A ke titik C, pas berada di tepat 4 cm. Nah, selanjutnya kita cek dari titik B ke titik C apakah betul 5 cm. Nah, kita coba dari titik C ke titik B tepat di 5 cm. Nah, jadi seperti ini bentuk segitiga jika yang diketahui sisinya ialah 4 cm, 5 cm, dan 6 cm. Lalu untuk yang kedua, kita menggunakan sisi terpendek untuk dijadikan alas. Langsung saja kita lukis sejauh 3 cm. Nah, 3 cm. Sama, kita namai ini titik A, dan ini titik B, sehingga ruas garis atau segmen AB ialah 3 cm. Nah, tinggal tersisa 4 cm dan 5 cm. Sama seperti sebelumnya, kita gunakan atau kita guna bantuan jangka
sejauh 4 cm. Nah, seperti ini. 4, nah sudah tepat di 4 cm. Nah, untuk titik pusatnya sama, kita bisa letakkan di titik A ataupun di titik B. Nah, untuk sekarang kita coba titik pusatnya di titik A. Nah, selanjutnya tinggal panjang sisi sejauh 5 cm. Ya, kita namai di sini 4 cm. Selanjutnya 5 cm sama. Kita harus panjangkan sampai ke 5 cm. Para titik A sudah digunakan, maka tinggal kita gunakan titik pusat di titik B. Sehingga tinggal kita lukis. Nah, sekarang sudah terlihat titik pusatnya ada di sini, titik perpotongan, mohon maaf. Titik perpotongan antara 4 cm dan 5 cm ada di sebelah sini. Ini 5 cm. Nah, ini bisa kita namai dengan titik C. Nah, selanjutnya tinggal kita cek apakah betul dari titik A ke titik C sejauh 4 cm dan antara titik B ke titik C sejauh 5 cm. Nah, kita gunakan penggaris. Kita hubungkan antara titik A ke C, apakah 4 cm? Nah, titik C ke titik A. Nah, pas di 4 cm, berarti betul ya. Selanjutnya, untuk titik B ke titik C, apakah betul sejauh 5 cm? Kita gunakan penggaris. Nah, 0, 5. Nah, terbukti antara titik D ke titik C, jika kita hubungkan garis, maka tercipta jarak sejauh 5 cm. Sehingga dari panjang sisi yang disediakan adalah 3 cm, 4 cm, dan 5 cm, terbentuk segitiga yang seperti ini.